Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra dari kelas 84 ingin mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul yaitu unsur senyawa campuran. 5 menit aja. A. Unsur. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat. Terdiri atas unsur zat dapat terdiri atas satu unsur. Logam pada titik satu dalam bentuk ini disebut sebagai unsur kata-katanya. A. Sifat-sifat unsur logam. Sifat fisik unsur logam sangatlah unik. Di satu sisi ia dikenal sebagai zat yang sangat kuat dan keras. Namun logam juga mudah ditempa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan ini, yang menyebabkan unsur logam banyak digunakan oleh manusia, mulai dari alat rumah tangga hingga pesawat. Semua memanfaatkan berbagai logam. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur, yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. B. Senyawa. Molekul dalam senyawa. Jika di dalam unsur terdapat atom penyusunan, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berikatan. Ikatan antarotom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan ionik. Dan ini contoh gambarnya. Senyawa di sekitar kita. 1. Air. Air merupakan zat yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap makhluk di bumi. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa air adalah zat esensial penunjang kehidupan. 2. Gula. Gula merupakan salah satu senyawa yang mudah ditemui di sekitar kita. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira, atau enaun dan kelapa. 3. Garam dapur. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah. Merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor, membentuk senyawa NaCl. 4. Vitamin D. Vitamin D mempunyai nama lain kalsiferol. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunannya. Kalsiferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi karena ia dapat membantu penyerapan kalsium. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Campuran. A. Larutan. Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenal. Larutan terbentuk dari zat yang dilarut ke dalam zat larutnya. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, melainkan disebut dengan suspensi. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi campuran air dan minyak. Memisahkan campuran. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen atau endapan terkumpul di dasar wadah. 2. Pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. 3. Sentrifugasi. Metode ini sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahan. 4. Pemisahan magnetis.
Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Penyaringan tidak dapat memisahkan partikel zat terlarut dalam larutan karena partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apapun. 2. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkannya lepas ke udara. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, berwarna makanan, dan campuran warna lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya banyak-banyak terima kasih kepada Putria sudah membimbing saya dalam hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.